Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ahmad Muhdor, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kedunggung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Melalui video ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan sebagai proses pendidikan dalam menyalurkan ilmu untuk memenuhi kebutuhan murid. Pendidikan membentuk, merawat, dan menjaga agar murid dapat tumbuh kembang dengan cara yang baik dan benar. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak tumbuh menurut kodratnya sendiri dan di luar kehendak. Guru sebagai pendidik hanya menuntun mereka agar dapat memperbaiki akhlak dan perilakunya. Murid diibaratkan tanaman padi dan guru adalah petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, padi tidak dapat diganti kodratnya menjadi jagung. Selain itu, petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, petani dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan dapat juga menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetaplah mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Pendidikan perlu memperhatikan kondisi sosio-kultural suatu daerah, sehingga pendidikan antara daerah satu dan lainnya memungkinkan terdapat perbedaan. Pendidikan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita tidak bisa menyamakan pendidikan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Penerapan pembelajaran zaman dahulu tidak semuanya bisa diterapkan di zaman sekarang. Untuk itu, guru harus terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Refleksi yang saya lakukan mengenai modul 1.1 ini mencakup 3 hal. Yang pertama, apa pandangan saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang segera dapat diterapkan di kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya murid terlahir seperti kertas kosong yang harus diberi coretan. Pendidiklah yang mengisi lembar kertas kosong tersebut dengan pengalaman dan pengetahuan.
Di dalam pembelajaran, saya menuntut murid menguasai semua mata pelajaran. Saya menganggap bahwa murid yang pintar adalah murid yang menguasai semua mata pelajaran dan memiliki nilai tinggi pada semua mata pelajaran tersebut. Berikutnya, saya hanya fokus pada transfer pengetahuan dan kurang memberi kesempatan kepada murid untuk membangun dan mengembangkan pengetahuannya. Selain itu, saya hanya fokus pada ketuntasan penyampaian materi daripada memahami karakteristik murid. Saya lebih sering menggunakan metode ceramah karena saya menganggap bahwa pembelajaran dikatakan berhasil. Salah satunya adalah saat semua materi pelajaran sudah saya sampaikan kepada murid. Saya mengabaikan karakteristik masing-masing murid, di mana mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yang tidak semuanya dapat menerima metode ceramah. Saya menganggap bahwa pembelajaran terbaik adalah di dalam kelas, karena kelas memang tempat yang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga di dalam kelas murid bisa konsentrasi. Selain itu, suasana kelas yang tertib dan tenang menjadi poin penting untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, ada perubahan pemikiran atau perilaku saya. Murid adalah selembar kertas yang sudah ada coretan samar atau buram, berupa sifat atau perilaku yang baik dan tidak baik. Tugas pendidik adalah menebalkan sifat atau perilaku anak yang baik dan perlahan menghapus atau menghilangkan sifat atau perilaku anak yang tidak baik. Pembelajaran seharusnya menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap anak terlahir dengan minat dan bakatnya. Tugas guru adalah mengarahkan minat dan bakat tersebut agar bisa berkembang optimal. Sebab anak yang pintar bukan diukur dari sejauh mana prestasi akademiknya. Memberi kesempatan murid membangun dan mengembangkan pengetahuan. Setiap murid memiliki pengetahuan dan pengalaman yang perlu dibangun dan dikembangkan dalam pembelajaran. Seorang guru tidak boleh hanya melakukan pembelajaran satu arah saja, yaitu dengan memberikan pengetahuan yang kita miliki kepada murid dan mengabaikan pengalaman atau pengetahuan dasar yang sudah ada pada diri mereka. Seorang guru perlu menerapkan inovasi pembelajaran. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu perlu dilakukan metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik murid. Pembelajaran yang efektif itu tidak selalu di dalam kelas. Seorang guru juga harus memanfaatkan lingkungan luar kelas sebagai sumber belajar. Murid juga mendapatkan pengalaman langsung dari lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian berikutnya, apa yang segera dapat diterapkan di kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menerapkan merdeka belajar. Saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih variatif dengan memperhatikan kebutuhan murid. Dengan demikian, murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa mengabaikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang diselaraskan dengan sosiokultural daerah setempat. Saya akan mengajak murid untuk belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Dengan begitu, murid dapat mengenali dan melestarikan budaya yang ada. Kemudian pembiasaan budi pekerti. Budi pekerti sangat penting ditanamkan melalui pembiasaan sehari-hari.
saya akan menerapkan beberapa pembiasaan budi pekerti yang sejalan dengan budaya lokal. Demikianlah kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.